Kalau inflasi itu, kalau inflasi murni antara barang nggak ada, duit banyak, itu sih mungkin agak menyulitkan kita. Tapi sekarang ini kan inflasi bukan karena barangnya nggak ada, barang banyak. Cuma mungkin karena ada tambahan ongkos logistik yang selama ini setelah pandemi sangat mengganggu dan mengakibatkan adanya kenaikan biaya di logistik, maka harga pasti naik. Nah, kenaikan ini bukan dipicu karena barangnya nggak ada, tapi biaya cost structure-nya memang naik ya. Jadi bukan inflasi dalam pengertian inflasi murni. Logistik, kalau menurut pelaku usaha selain biaya logistik apalagi yang mungkin bisa akan mempengaruhi dunia usaha ini secara signifikan? Ya mungkin dari tenaga kerja kan setiap tahun juga naik. Ya tentu ini juga akan input cost-nya juga naik. Lalu pemerintah akan merencanakan menaikkan energi listrik yang di atas 3.000. Berarti akan memukul industri juga, pasti naik lagi. Jadi saya kira input cost di industri kan hanya dua ya Bu yang terbesar, yaitu power, yaitu energi, duanya manpower. Yang ketiganya tentu biaya uang kita juga nggak murah, ya karena biaya uang kita ini mungkin di ASEAN. Jadi komponen itulah yang mengakibatkan kenaikan harga dipicu oleh pemerintah sendiri, ya. Kalau kemacetan logistik dunia memang udah dialami kita dari mulai sejak tahun 2020, sejak pandemi itu banyak pelabuhan besar di dunia congested karena banyak yang berhenti semuanya. Nah itu mengakibatkan jadi lebih banyak ongkos yang keluar dari logistik itu. Misalnya saya ekspor ke Amerika yang biasanya 4.000 US per kontainer, sekarang udah minimum 16.000 US per kontainer. Jadi mau nggak mau harga di Amerika juga naik gitu ya. Tapi saya impor dari China yang biasanya ongkos logistiknya hanya $250 per kontainer, sekarang bisa $1.000 per kontainer. Jadi naik lagi. Jadi banyak hal yang bisa mengakibatkan ini kenaikan dipicu oleh faktor eksternal yang Ibu Nina katakan tadi, yang kita juga tidak bisa apa-apa, nggak bisa apa-apa. Tapi mungkin himbauan saya, kalau udah faktor eksternal kita nggak bisa apa-apa, faktor internalnya harusnya dijaga supaya nggak ikut-ikutan naik gitu loh. Baik, artinya seperti apa evaluasi GPI terhadap aksi dari para regulator atau seperti bank sentral ataupun pemerintah untuk bisa menjaga faktor-faktor internal ini? Apakah sudah efisien? Saya kira masih banyak yang harus bisa diefisiensikan ya. Kalau kita berpihak kepada devisa, tentunya kita kan mencari devisa sebanyak-banyaknya ya. Saya nggak begitu mengerti cara makroekonomi, tapi kan ukuran devisa di kita kan selalu pakai US dollar, ya. Jadi saya langsung loncat nih ke local currency settlement. Untuk eksportir itu kita nggak setuju local currency settlement, karena kita akan dibayar dengan rupiah kalau kita ekspor ke China. Tapi importir, kalau kita impor di China, eksportir di Cina juga nggak mau dibayar renminbi, maunya dia juga nyari dolar juga. Nah ini memang memerlukan satu kesediaan yang panjang ya. Mungkin teman-teman di perbankan yang bisa memberikan pencerahan ini.